Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Denny Permana di sini. Kali ini saya akan coba untuk sharing materi mengenai aplikasi yang bernama Figma. Figma ini merupakan suatu aplikasi untuk membuat sebuah UI untuk aplikasi maupun website yang dimana penggunaannya sangat mudah sekali. Selain Figma, terdapat juga aplikasi pengelola untuk membuat sebuah UI UX itu seperti Adobe XD dan juga Sketch. Namun kelebihan Figma ini di sini kita bisa berkolaborasi dengan tim untuk mempercepat project yang kita buat. Selain itu juga Figma bisa berjalan di operasi sistem Windows, macOS dan juga Linux karena penggunaannya itu menggunakan browser dan internet. Oke, berikut ini merupakan materi yang akan saya sharing. Di antaranya itu ada pengenalan tools Figma. Kemudian yang kedua itu mencari inspirasi desain dan juga resource yang akan digunakan untuk membuat UI. Kemudian yang ketiga itu ada tentang Figma Community. Yang keempat ada pembuatan komponen. Dan yang kelima itu pembuatan desain dan prototype. Untuk yang pertama itu pengenalan tools yang ada di Figma. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita sudah mendaftar di figma.com. Untuk mendaftarnya itu ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Namun untuk belajar untuk membuat sebuah desain sendiri itu yang free juga sudah cukup, lebih dari cukup untuk digunakan. Nah, untuk membuat sebuah file, klik pada desain file. Nah, kita tunggu sampai muncul. Nah, ini merupakan tampilan artboard, tampilan Figma untuk membuat sebuah UI. Nah, di sini ada tools yang bisa kita gunakan untuk membuat UI. Di sini juga ada, di sini ada seperti pointer ya, ini untuk penggerakan, ini untuk memperbesar atau memperkecil. Kemudian di sini ada frame. Frame di sini seperti artboard. Terdapat layout untuk smartphone, Google, iPhone, kemudian tablet, desktop, presentasi dan lain sebagainya. Kemudian tools yang berikutnya yaitu untuk membuat shape, membuat kotak, membuat garis, lingkaran, segitiga dan lain-lainnya, dan bahkan bisa menyisipkan suatu gambar. Kemudian dan yang selanjutnya itu ada pen dan pensil. Ini untuk membuat custom shape. Ya, kalau ini kan sudah ditentukan, ini bisa membuat custom, bisa menggunakan pen ataupun pensil. Kemudian yang selanjutnya itu ada teks. Ini kita bisa menyisipkan teks ke dalam layout UI-nya. Kemudian ada hands. Ini untuk menggerakkan nanti artboard-nya, dan ini untuk menambahkan komen. Misalkan saya di sini akan membuat contoh layout untuk iPhone 11 Pro. Nah, untuk contoh penggunaan shape di sini, misalkan contoh seperti ini. Ini objek shape yang sudah dibuat. Kemudian di sebelah sini, sebelah kiri itu ada layer, aset dan halaman atau page. Untuk aset sendiri ini kita bisa membuatnya nanti di pembahasan mengenai komponen. Jadi setiap komponen yang dibuat nanti akan muncul di aset. Nah, ini komponennya. Selanjutnya itu di sebelah kanan itu ada desain, ada prototype,
dan ada inspect. Untuk desain ini seperti properties ya, properties untuk mengedit objek yang sudah kita seleksi. Di sini ada tata letak, tengah, kiri. Kemudian ini juga ada tata letaknya. Ini ada ukuran dari objek, ini bisa kita rubah. Kemudian di sebelah sini ada rotate. Kemudian ada, kita bisa menumpulkan radius dari sudut-sudut persegi ini. Kemudian ada di bawahnya ada constraint, ini juga positioning. Kemudian ada layer. Yang selanjutnya ada fill. Fill ini berfungsi untuk memberikan warna. Misalkan saya ganti jadi merah. Kemudian ada stroke. Di sini ada ukurannya. Ada inside, center, outside. Selanjutnya ada effect. Efek di sini untuk memberikan efek drop, shadow, layer blur dan lain-lain. Kemudian ada export. Jadi objek yang kita seleksi ini bisa kita ekspor, kita download ke komputer kita. Yang selanjutnya itu ada prototype. Prototype di sini berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap UI design yang telah kita buat. Kemudian ada inspect. Inspect di sini merupakan suatu kode yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan aplikasinya. Ada iOS, Android, ada CSS. Nah, untuk tools-toolsnya ini sangat mudah dipahami, sangat simple. Kemudian di tengah ini itu ada nama file, latihan. Kemudian di sini ada ikonnya. Ini yang merupakan user yang login dan yang membuka file ini secara bersama nanti akan muncul. Sini muncul. Ketika misalkan kita bekerja secara tim, nanti di user mana saja yang muncul di sini. Kemudian ini ada play untuk mempresentasikan hasil dari layout yang sudah kita buat. Kemudian ini ada ukuran dari output kita. Untuk pengenalan tools cukup sekian. Selanjutnya masuk ke materi berikutnya, itu mencari inspirasi desain dan resource. Tidak bisa kita pungkiri ketika kita mendesain sesuatu itu pasti perlu yang namanya mencari inspirasi, mencari ide. Nah, berikut ini mungkin saya share beberapa website yang bisa dijadikan untuk inspirasi untuk membuat sebuah UI. Di sini saya biasanya ada di Dribbble untuk mencarinya. Di sini banyak sekali desain-desain, terutama untuk mockup pembuatan UI. Di sini sangat bagus-bagus. Misalkan ini tinggal kita klik travel exploration. Nah, di sini kita bisa lihat elemen-elemen atau objek seperti apa yang kira-kira bagus untuk digunakan di desain kita. Kemudian selain di Dribbble, ini kita juga ada di Pinterest. Nah, untuk membuat sebuah desain tentunya tidak terlalu mudah juga, dan
kita perlu mencari ide. Yang lama itu mencari idenya. Ketika ide sudah didapat, maka untuk eksekusinya itu tidak terlalu sulit. Selanjutnya untuk resource, itu yang kita butuhkan itu suatu icon yang kita butuhkan. Biasanya saya carinya di flat icon. Di sini banyak, ada yang berbayar, ada yang gratis. Di sini tinggal kita cari apa yang kita butuhkan. Misalkan akan mencari icon home. Nah, ini banyak sekali icon yang bisa kita manfaatkan. Nah, untuk yang berbayar ini ada icon seperti ini, ada page. Nah, untuk yang gratis seperti ini. Nah, untuk mendownloadnya usahakan kita mendownload file yang berekstension SVG, karena untuk yang extension SVG ini untuk warna dari gambar, dari icon ini bisa kita rubah, bisa kita atur, bisa kita perbesar, perkecil, ini tidak akan pecah. Kalau kita menggunakan file yang PNG, ini tidak bisa dirubah untuk warna, dan ukurannya pun nanti akan pecah kalau misalkan gambarnya kecil. Jadi usahakan untuk mencari icon yang berekstensi SVG. Kemudian yang selanjutnya itu mencari stok gambar. Stok gambar ada di Unsplash. Di sini untuk stok gambarnya gratis, bisa dijadikan sampel untuk UI kita yang akan dibuat. Di sini ada banyak. Misalkan travel. Nah, di sini tinggal di-download saja, disesuaikan dengan kebutuhan untuk membuat UI ini. Untuk mencari inspirasi desain, saya rasa sudah cukup. Tinggal kita mencari yang sesuai dengan tema yang kita buat untuk UI-nya. Tinggal disesuaikan saja. Bisa di dribble Pinterest, dan untuk resource-nya itu bisa di flat icon dan di Unsplash untuk mencari stok gambar atau stok foto. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang Figma Community. Nah, setelah kita tadi mencari resource, di Figma Community juga terdapat resource dari komunitas yang bisa kita manfaatkan. Seperti halnya mencari plugin. Misalkan saya akan mencari plugin icon. Jika kita tadi mendownload resource, kalau menggunakan plugin ini, kita tinggal buka pluginnya dan bisa langsung klik dan mencari icon-icon yang dibutuhkan tanpa harus mendownloadnya ke komputer. Nah, seperti ini icon-icon seperti plugin yang saya install, yaitu untuk mencari icon, Unsplash, Lorem Ipsum, dan usahakan mencari yang bermanfaat. Ada beberapa plugin yang di dalamnya itu terdapat berbayar, namun untuk yang saya install ini gratis. Ada banyak plugin yang bisa dicari, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, selain plugin, di Figma Community ini juga terdapat resource seperti ilustrasi. Ini dari tab plugin ke Nah, di sini terdapat banyak resource yang bisa kita
manfaatkan juga secara gratis. Misalkan wireframe, desain sistem. Jika kita ingin melihat bagaimana ini cara membuatnya, kita klik. Lalu di duplikat. Jika kita mengklik duplikat ini, maka ini file yang ini akan masuk ke di sini ya, ke halaman Figma kita. Untuk menjalankan aplikasi Figma, usahakan menggunakan internetnya stabil, karena ini sangat membutuhkan koneksi yang stabil. Nah, ini ada presentasinya. Dan juga RAM yang minimal 8 GB lah, untuk jika desain yang kita buat ini banyak, besar, nah, seperti ini kan lumayan banyak ya desain yang dibuat, sehingga memerlukan resource yang lumayan besar juga. Nah, untuk hasil resource dari Figma Community seperti ini ya, ada banyak yang bisa kita manfaatkan di Figma Community. Nah, ini ada beautiful design, nah, ada button. Nah, ini free ya, kita carinya yang free. Button-button ini bisa kita kopikan ke file yang kita buat. Nah, untuk Figma Community saya rasa sudah cukup sampai di sini. Ini tinggal kita explore, kita mau cari apa tinggal ketikkan di Figma Community. URL-nya seperti berikut. Kemudian yang selanjutnya itu pembuatan komponen. Komponen di sini kita akan buat untuk menjadi sebuah aset yang bisa kita manfaatkan terus-menerus. Jadi tidak harus dibuat satu kali. Misalkan ini saya coba yang ini ya, yang tadi di duplikat. Kita coba buka ke sini. Saya akan buat page baru untuk membuat komponen dan membuat artboard frame, membuat frame tablet misal. Nah, ini saya paste dari resource yang tadi ya, yang sudah diduplikat. Nah, ini untuk pembuatan komponennya. Di sini terdapat icon create component. Sehingga tampilannya akan berubah. Saya Ctrl Z. Nah, jika saya klik komponen, ini sudah menjadi sebuah komponen, dan komponen ini dapat diakses di aset. Nah, ini. Nah,
aset ini di drag, maka komponen yang sudah dibuat itu bisa dimanfaatkan. Nah, kelebihan jika kita membuat komponen, jika sudah banyak komponen atau objek yang dibuat, misalkan ini saya copy, misalkan sudah ada 3. Jika biasanya kita mengubahnya satu-satu, misalkan ini mengubah gambar, merubah warna dari ungu, nah ini kan satu-satu ya. Kalau menggunakan komponen itu tinggal klik objek utamanya, lain, nah ini tinggal rubah, misalkan jadi warna merah. Nah, ini untuk kedua objek yang tidak dirubah tadi akan mengikuti komponen utamanya, warnanya akan berubah seperti ini. Ini fungsi, salah satu fungsi komponen untuk mempermudah jika kita sudah membuat banyak objek sekaligus dan ingin merubahnya, misalkan merubah warna, maka kita tidak perlu merubahnya satu persatu, hanya dari komponen utamanya, maka warnanya akan berubah semuanya. Selain warna juga ukuran ataupun teks ini jika diganti maka akan berubah jika merubahnya di komponen ini. Selain komponen objek seperti ini, kita juga bisa menyisipkan gambar, icon, dan lain-lain. Misalkan saya akan mengambil icon dari plugin yang sudah dibuat. Nah, icon ini. Nah, di sini kita tinggal cari icon apa yang dibutuhkan. Misalkan menu. Tinggal drag. Nah, maka icon yang kita pilih akan muncul di artboard kita atau frame ya. Ini keunggulan menggunakan SVG, ini bisa di scale out, ini lebih besar, dan juga warnanya bisa diganti. Jika ingin membuatnya menjadi komponen, bisa diklik kanan, tidak ada ya di sini. Ini. Nah, klik kanan, tadi ada komponen ya. Kemudian masuk ke aset. Nah, ini sudah masuk ke aset yang kita buat. Benefit 1 aset. Nah, jadilah. Ini untuk contoh sampel dari komponen, pembuatan komponen. Jadi selain objek yang dibuat, icon, foto juga bisa dimasukkan, dijadikan sebuah komponen. Nah, untuk pembuatan komponen saya rasa sekian. Selanjutnya yaitu pembuatan desain dan prototype. Di sini saya akan menggunakan desain yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya akan menunjukkan untuk fungsi dari sebuah prototype. Misalkan
Nah, di sini ini merupakan sampel UI yang sudah saya buat. Di sini kita klik ke prototype. Nah, di sini sudah ada garis-garisnya nih. Ini menuju kemana? Ini menuju kemana? Misalkan saya akan hapus ini. Untuk prototipenya saya hapus. Klik garisnya. Hapus. Nah, misalkan saya ketika saya mengklik gambar Borobudur, nah ini sudah ada poinnya di sini, maka dia akan menuju ke frame berikutnya. Oke. Nah, ketika kita mengklik tombol home, mengklik icon home, ini dia akan kembali ke menu berikutnya. Dan ketika mengklik gambar Borobudur ini, maka akan muncul pop-up gambar tersebut. Nah, untuk properties dari prototipenya ini tinggal kita klik garis, kemudian kita pilih akan seperti apa efek yang digunakan. Ini on tap ketika kita mengklik gambar ini, kemudian ada navigasi to content. Nah, ini ada frame content. Untuk animasinya ini instan, supaya bisa juga smart animate atau dissolve. Ini tergantung selera. Misalkan ini smart animate. Nah, untuk menjalankan prototype, untuk melihat hasil dari UI yang telah dibuat, kita klik ini present. Oh, ini muncul pop-up ya. Nah, kita tunggu, memang agak lama ya untuk menjalankan present ini, karena lumayan agak berat juga. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kita ingin melihat full screen, nah ini lihat, ini perlu banyak memori juga ya. Kita klik full screen. Nah, ini tampilan full dari UI yang telah dibuat. Misalkan untuk menjalankan prototipenya, misalkan kita klik sembarang, nah ini ada muncul tampilan seperti ini. Itu menandakan ada, jika kita mengklik tombol atau mengklik gambar dari Borobudur, maka dia akan menuju ke halaman berikutnya atau ke menu Borobudur. Jika saya mengklik gambar ini, maka akan muncul pop-up gambar yang sudah disetting. Nah, selain itu kita juga bisa meng-scroll. Klik home, dia kembali, bisa di-scroll. Nah, untuk prototype-nya itu seperti ini. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Untuk menjalankan fungsi dari tombol-tombol yang sudah dibuat, fungsi dari prototipe. Nah, untuk sharing session kali ini saya rasa sudah cukup. Tools Figma menurut saya mudah digunakan karena toolsnya itu
sangat simple, tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit. Tinggal kita mengkonsep, mencari tema apa yang akan dibuat untuk UI dan UX-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.